你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Mata Xiaoyan memanas saat dia melihat ke atas kulit busuk binatang buas yang sangat besar dan kepalanya yang keriput. Meskipun benda ini tampak tidak berbeda dari tumpukan sampah, dia sudah tahu dari penyempurnaannya sebelumnya bahwa mayat misterius ini berbeda dari binatang buas biasa. Semua hartanya disembunyikan di tempat-tempat di mana orang biasa akan kesulitan menemukannya kecuali mereka menggunakan metode yang tidak biasa. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan angin lembut meniup kulit binatang sihir sampai melayang di udara. Dia menjentikan jarinya dan api hijau giok berceceran dari ujung jarinya, berubah menjadi nyala api yang membakar di bawah kulit yang mengapung. Kulit yang sangat besar itu mulai menyusut perlahan di bawah nyala api hijau giok. Namun, monster core yang diharapkan tidak muncul. Xiaoyan perlahan mengerutkan kening saat melihat ini. Setelah dihanguskan oleh api surgawi, kulit binatang ajaib ini mulai menunjukkan sesuatu yang sedikit berbeda. Meskipun bentuk lemah yang terakhir, itu sebenarnya mampu bertahan selama ini di atas api surgawi, tanpa berubah menjadi abu. Satu-satunya transformasi adalah seperti kulit ular yang mengeriting. Dengan aliran waktu, kulit binatang ajaib yang awalnya besar telah menyusut seperti gambar bergulir. Namun, monster core yang diantisipasi Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculan. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa metode ini sepertinya sedikit salah. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menoleh untuk menatap Xian yang dengan sombong menatap tubuhnya yang dipenuhi keringat. Gadis kecil, jika kamu terus menonton pertunjukan, kembalikan padaku 10 paku tulang itu. Xiaoyan memutar matanya dan berbicara. Xian meringkuk mulut kecilnya saat menghadapi ancaman Xiaoyan. Dia dengan malas berkata, "Bodoh, energi dari monster core memang tersembunyi di dalam kulit binatang ajaib. Namun, jika kamu secara brutal menggunakan api surgawi untuk memanggangnya, yang akan kamu lakukan hanyalah menyebabkan energi di dalamnya menguap secara bertahap. Pada akhirnya, hal ini akan menjadi sesuatu yang tidak berguna." Tangan Xiaoyan segera bergetar saat mendengar ini. Api hijau giok yang menyebar langsung menghilang. Dia dengan marah berteriak, "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu hanya bertindak tanpa bertanya padaku, namun kamu marah padaku sekarang." Xian merentangkan tangan kecilnya dan menjawab dengan keluhan besar yang dia rasakan. Xiaoyan sangat marah dengan gadis ini sampai dia memutar matanya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghirup nafas dan berkata dengan senyum pahit, "Gadis kecil, tolong berhenti bermain denganku. Cepat dan beritahu apa yang harus dilakukan." Xian mendorong bibir kecilnya keluar dan mendengus dengan sangat enggan. "Gunakan setetes darah hijau merah pada kulit kering. Setelah itu, gunakan api surgawi untuk memanggangnya. Dengan begitu, monster core bisa dipaksa keluar." "Apa kamu yakin?" Xiaoyan mulai ragu sedikit. "Kamu bisa melupakannya jika kamu tidak percaya padaku." Xian sangat tidak senang dengan keraguan Xiaoyan. Dia menepuk bibirnya dan berkata, "Kamu bisa memanggangnya sendiri. Aku akan melihat kemana kamu pergi menangis setelah menghancurkan semua energi yang tersembunyi di dalamnya." Xiaoyan mengatupkan giginya dan segera berkata, "Lupakan.
Aku akan mempercayaimu sekali ini. Tangan Xiaoyan membalik setelah suaranya terdengar. Botol giok dari sebelumnya muncul di tangannya dan setetes darah hijau merah terbang keluar melayang di depan Xiaoyan. Xiaoyan merasakan sakit saat dia menatap setetes darah hijau merah ini yang mengandung energi liar dan kekerasan yang mengejutkan. Dia hanya mendapatkan 5 tetes setelah memurnikan semua daging binatang ajabi ini. Pada akhirnya, dia harus menggunakan 1 tetes saja saat ini. Jika bukan karena monster core itu, dia tidak akan menghabiskan kemewahan seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Xiaoyan menahan rasa sakit dan menjentikkan jarinya. Darah hijau merah terbang sebelum mendarat di kulit binatang ajaib yang melingkar bersama. Darah hijau merah baru saja mendarat di kulit kering ketika dengan cepat masuk ke dalamnya. Kulit kering, yang mengandung warna putih keabu-abuan, tampaknya mengalami rangsangan kuat saat mulai bergoyang seperti ular. Warna hijau merah dengan cepat menyebar dari tempat darah mendarat. Dalam beberapa kedipan, kulit kering itu benar-benar berubah. Warna putih keabu-abuan telah berganti dengan warna hijau merah yang tidak biasa. Berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Terlebih lagi, kulit kering yang benar-benar sunyi memancarkan riak energi yang mengejutkan sementara warna hijau merah menyebar. Sukacita muncul di mata Xiaoyan saat melihat transformasi ini. Cara ini memang efektif. Mengapa kamu tidak menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya? Apa kamu ingin menunggu energi menyebar? Xian mendengus dingin. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Nyala api segera bergerak dengan pikirannya, dan nyala hijau giok sekali lagi mondar-mandir. Itu segera melilit kulit kering yang telah berubah warna. Setelah pembakaran kali ini, situasi yang mirip dengan pemandangan sebelumnya berhenti muncul. Sebagai gantinya, kulit binatang ajaib hijau merah mulai perlahan memancarkan benang kabut hijau merah saat meleleh di bawah suhu tinggi, api surgawi. Xiao Yan merasakan riak energi yang menakutkan melalui kabut ini. Kegembiraan melintas di mata Xiaoyan saat dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat meningkatkan suhu api surgawi. Kabut hijau merah yang merembes keluar dari kulit binatang ajaib mulai menjadi lebih padat setelah pembakaran api hijau giok yang intens. Pada akhirnya, itu hampir meresap ke udara di dalam ruangan. Riak energi megah mulai tumbuh lebih kuat mengikuti peningkatan kepadatan kabut hijau merah. Kabut hijau merah bertahan di dalam ruangan seperti awan. Itu memancarkan tekanan energi yang menakutkan yang menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan Xian berubah. Tekanan energi yang menakutkan. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia melihat awan hijau merah di udara. Dia menarik Xian ke belakangnya dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Api hati teratai mengkilap yang melilit kulit binatang ini menjadi semakin panas dan liar. Semakin banyak kabut energi hijau merah merembes saat api hati teratai mengkilap menyala. Kabut energi berkumpul tanpa hamburan berlama-lama di udara di atas ruangan. Semacam raungan yang sangat rendah dan dalam terdengar samar dari dalamnya. Darah di tubuh Xiaoyan tanpa sadar mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih saat raungan terdengar. Itu mengejutkannya sampai pada titik di mana dia buru-buru mengedarkan doukinya untuk menekannya. Gerakan energi tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiaoyan setelah dia baru saja menekan agitasi di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa tubuh Xian telah mendapatkan lapisan cahaya ungu. Di bawah lapisan cahaya ungu yang aneh ini, bahkan Xiaoyan bisa merasakan sedikit aura berbahaya. Selain itu, pupilnya yang seperti permata juga menyembunyikan kilatan ungu. Tatapannya membawa benang dari sifat liarnya saat dia menatap dengan saksama pada gugusan awan hijau merah di udara. Sepertinya dia menghadapi musuh besar di awan. Xian! Xiaoyan buru-buru berteriak saat melihat situasi yang tidak biasa ini. Teriakan yang berisi douki meledakkan telinga Xian, mengguncangnya sampai dia bangun. Dengan pulihnya kesadaran Xian, cahaya ungu yang bertahan di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Dia melirik Xiaoyan dengan mata bingung sebelum bergumam, "Apa itu?" Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah serius saat melihat sikapnya yang tersesat. Dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa mayat binatang ajaib yang misterius ini jelas bukan hal yang biasa. Selain itu, mungkin ada hubungannya dengan bentuk sebenarnya Xian. Binatang ajaib macam apa ini? Meski telah mati selama bertahun-tahun, energi dan tekanan menakutkan seperti itu masih ada.
Xiaoyan mengerutkan alisnya saat pikiran ini melintas. Sedikit suara tiba-tiba terdengar di ruangan saat pikiran ini melintas di benak Xiaoyan. Matanya beralih ke suara itu. Dia melihat bahwa kulit kering mayat binatang ajaib yang dibakar oleh api surgawi telah benar-benar berubah menjadi abu. Mereka tersebar di udara, membentuk lapisan tipis abu-abu yang menutupi tanah. Mengikuti lenyapnya kulit binatang ajaib, benang terakhir dari kabut hijau merah perlahan melayang ke awan hijau merah tebal itu. Benang kabut hijau merah ini baru saja memasuki awan hijau merah ketika awan merah hijau mulai bergelombang. Orang bisa melihat pusaran kecil muncul di tengah awan. Awan itu juga mengikuti rotasinya saat perlahan mulai berputar. Benang-benang energi yang agung, liar, dan keras mulai memasuki pusaran di tengah saat awan berputar. Setelah energi masuk, ukuran awan hijau merah mulai menyusut perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiaoyan tidak merasakan terlalu banyak kegembiraan saat mengamati perubahan ini. Sebaliknya, ekspresinya serius saat dia menarik Xian mundur 2 langkah. Douqi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat, siap untuk menghadapi skenario mendadak. Namun, masalah merepotkan yang diharapkan Xiaoyan tidak muncul. Kecepatan rotasi pusaran mulai bertambah cepat. Benang terakhir dari awan hijau merah terserap ke dalam pusaran itu. Pusaran tiba-tiba berhenti setelah lapisan terakhir dari awan hijau merah menghilang. Segera, cahaya hijau merah yang menyilaukan muncul dari dalamnya. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya saat melihat perubahan mendadak ini. Lapisan api hijau giok muncul di depannya. Dia menyipitkan matanya dan memperhatikan tempat di mana cahaya yang kuat dipancarkan. Letusan cahaya intens hanya berlangsung sesaat sebelum perlahan menghilang. Mata Xiaoyan secara bertahap terbuka mengikuti hamburan benang terakhir cahaya. Tubuh kristal berwarna hijau merah yang agak tidak rata melayang di udara tanpa dukungan di depan mata Xiaoyan. Cahaya hijau merah samar dipancarkan saat berputar perlahan. Hanya energi cahaya yang meluap darinya menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan beberapa tanda distorsi. Xiaoyan menatap tubuh kristal ini yang jelas mengandung energi yang sangat menakutkan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan panas yang mengejutkan keluar dari matanya. Apakah ini monster core-nya? Xiaoyan mempelajari tubuh kristal hijau merah yang melayang di udara. Kemudian sebelum dia menekan kegembiraan di hatinya, tangannya sedikit melengkung dan kekuatan isap lembut muncul darinya. Monster core yang sedikit memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan tidak menahan kekuatan lembut ini. Sebaliknya, itu dengan lancar bergegas turun dari atas sebelum tetap melayang di tempat yang berjarak 2 inci dari tangan Xiaoyan. Api hijau merah yang sedikit berkedip menerangi wajah Xiaoyan, memantulkan kilau yang luar biasa jahat. Xian tiba-tiba menarik lengan Xiaoyan tepat saat dia menjadi linglung karena monster core ini tiba-tiba membangunkannya dari keadaan linglung. Xiaoyan, yang telah pulih, langsung mengalihkan pandangannya dari monster core hijau merah ini. Dia segera menghembuskan napas dalam-dalam. Syok melintas di matanya. Benda ini dipenuhi dengan semacam keajaiban baik di dalam maupun di luar. Dia tidak tahu apa jenis binatang unik yang menakutkan itu sebelum dia mati. Dengan jentikan tangan Xiaoyan, sebuah kotak giok berwarna zamrud muncul di tangannya. Dia merasa sangat takut dengan monster core ini. Karenanya, Xiaoyan tidak berani sembarangan menyentuhnya secara acak. Dia menggunakan kekuatan lembut untuk membungkus monster core dengan hati-hati menariknya ke dalam kotak giok. Kotak giok ditutup dengan lembut, mengisolasi inti monster yang memancarkan pesona yang tidak biasa. Baru saat itulah Xiaoyan menenangkan hatinya. Tangannya bergerak dan kotak giok dengan hati-hati ditempatkan ke cincin penyimpanannya. Xiaoyan selesai memasukkan kotak giok ke cincin penyimpanannya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Punggungnya basah kuyup karena keringat. Dia tanpa sadar mengutuk sambil merasakan ketakutan yang tersisa. Mayat ini, yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, telah mengubahnya menjadi kondisi yang menyedihkan dan tidak nyaman. Hal supernatural seperti itu adalah pertemuan pertama Xiaoyan selama bertahun-tahun. Di atas rasa takut yang tersisa, Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit beruntung dan gembira. Terlepas dari seberapa besar bahaya yang dia alami malam ini, hadiah ini setidaknya mampu menutupi semua rasa takut. Itu hanyalah mayat, namun bisa membuatmu takut sedemikian rupa.
Betapa memalukannya. Zian di sisinya menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ekspresi Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat melirik gadis kecil ini. Namun, ketika dia mengingat bahwa mayat besar binatang ajaib ini akan menjadi sampah tanpa bantuannya malam ini, dia tidak membantahnya. Tangannya menggunakan kekuatan yang besar untuk menggosok kepala Zian saat dia berkata, "Baiklah, masalahnya sudah selesai. Kamu juga harus kembali dan istirahat. Ingat, jangan sebutkan apa yang terjadi malam ini kepada orang lain." Meskipun Xiaoyan tidak yakin tentang asal mula binatang ajaib sialan ini, jelas dari banyak kejadian nyaris malam ini bahwa itu bukan makhluk biasa. Sepertinya hal ini akan menarik cukup banyak masalah jika disebarkan. Zian dengan jelas memahami hal ini, karena itu, dia tidak membantah Xiaoyan. Bagaimanapun, 10 paku tulang yang sangat tajam dan keras sudah memuaskannya. Dia segera mengangguk dan berbalik. Ekor kuda ungunya terayun melewati Xiaoyan saat dia keluar dari pintu. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengirim gadis kecil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin sepoi-sepoi menutup pintu dengan kencang. Setelah itu, dia meregangkan pinggang malasnya. Usai semua beraktivitas hingga larut malam, ia merasa cukup kelelahan. Tubuhnya langsung bergerak dan melayang ke atas tempat tidur. Lampu api di ruangan itu perlahan meredup dengan jentikan jarinya. Malam bahaya berlalu dengan damai ini. Meskipun prosesnya berisiko, Xiaoyan bisa mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka keesokan harinya. Xiaoyan perlahan keluar. Matanya yang menyipit melirik matahari di langit yang memancarkan sinar matahari yang hangat, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Dia berjalan ke halaman yang luas, dan douki di dalam tubuhnya bergerak hanya dengan pikiran, beredar melalui anggota badan dan tulangnya. Teriakan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan saat dia merasakan perasaan bagian dalam tubuhnya yang dipenuhi dengan kekuatan. Tubuhnya bergerak dan teknik tinju yang menggerakkan angin kencang ditampilkan dengan cara yang sangat alami tanpa jeda sedikit pun di antaranya. Meskipun teknik tinju ini tidak dapat dianggap sebagai keterampilan Dou yang mendalam, teknik ini masih memiliki banyak momentum di bawah dukungan douki yang kuat dari Xiaoyan. Ketika angin dari tinjunya terbang, daun-daun layu di tanah bergetar sampai tersebar ke segala arah. Teknik tinjunya mengalir selancar air yang mengalir. Sesaat kemudian, Xiaoyan menarik tinjunya dan berdiri tegak. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap sedikit energi liar dan kekerasan dari darah hijau merah kemarin, tapi dia merasa bahwa kekuatan yang dia keluarkan dengan tinjunya lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar setelah Xiaoyan menarik tinjunya. Segera, sebuah tawa menyusul, douki yang sangat kuat. Meskipun sejauh ini, douki di tubuh saya terguncang olehnya sampai menjadi gelisah. Seorang ahli Dou Huang benar-benar memenuhi reputasinya. Tatapan Xiaoyan mencari sumber suara tepuk tangan. Dia melihat ke atas bahwa Xiaoli berdiri di dekat pintu masuk ke halaman sambil tersenyum saat dia melihat Xiaoyan. Kakak kedua Xiao, yang tersenyum dan memanggil Xiaoli. Merasakan betapa kuatnya doukimu, aku pikir kekuatanmu tidak hanya pada tahap awal kelas Dou Huang, kan? Xiaoli tersenyum saat dia berjalan mendekat dan bertanya dengan beberapa ketidakpastian. Dia juga telah bertemu dengan beberapa ahli pada tahap awal kelas Dou Huang. Namun, douki pihak lain tidak akan menyebabkan douki dirangsang dengan cara ini. Aku seharusnya dapat dianggap sebagai Dou Huang bintang 4. Xiaoyan sembarangan tersenyum saat menjawab. Dia tidak menyembunyikan apapun di hadapan Xiaoli. Tentu saja, dia mungkin bintang 4 Dou Huang di permukaan, tetapi kekuatan tempur sejatinya sebanding dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang. Jika dia menampilkan beberapa kartu trufnya, dia bahkan akan memiliki kemampuan untuk melawan seorang elit Dou Zong. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa setiap kali dia bertemu dengan seorang elit Dou Zong, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Xiaoli sudah siap, wajahnya masih tanpa sadar menunjukkan ekspresi tercengang saat mendengar jawaban Xiaoyan. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan mendesah, kecepatan latihanmu benar-benar bisa mempermalukan orang lain sampai mati. Kakak kedua saat ini berada di puncak kelas Dou Huang, bukan? Kecepatan latihanmu juga cukup cepat.
Selama kamu bisa menerobos ke Dou Huang di waktu yang tersisa, pilah pemakan kehidupan bisa dianggap telah diatasi. Tatapan Xiaoyan mengamati Xiao Li. Dengan penglihatannya saat ini, dia dapat mengatakan bahwa yang dia sudah berada di puncak kelas Dou Huang. Hanya ada selisih garis ke kelas Dou Huang. Ya, tapi itu semua berkat menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di dalam Akademi Dalam. Aku sering naik ke level paling bawah untuk berlatih selama 2 tahun ini. Di sana kecepatan latihanku jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan di luar. Sayangnya, api hati telah habis. Xiao Li tak berdaya menjelaskan. Xiaoyan merasa sedikit malu saat mendengar ini. Sepertinya kali ini, dia perlu memikirkan metode yang kekal. Kalau tidak, mustahil baginya untuk kembali ke Akademi Dalam untuk mengisi kembali nyala api hati semua orang 1 hingga 2 tahun. Lagi pula, siapa yang bisa mengantisipasi apakah dia akan membutuhkan beberapa tahun lagi di pelatihan berikutnya? Bukannya hal seperti itu terjadi untuk pertama kalinya. Tampaknya api hati memang memberikan peningkatan yang cukup besar untuk kecepatan pelatihan saudara kedua. Xiaoyan mengusap dagu bawahnya dan tiba-tiba merenung. Ini memang berguna. Namun, itu hanya kasus di tingkat terendah dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Jika sedikit lebih tinggi, tidak akan banyak pengaruhnya. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Kakak kedua tidak perlu pergi dan berlatih di sana di masa depan. Xiaoyan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menyeringai. Dia segera menjentikan jarinya di depan tatapan Xiao Li yang tidak pasti. Api yang tak terlihat melingkar dan naik di jarinya. Nyala api yang tak terlihat itu seperti ular panjang kecil yang bertahan di jari Xiaoyan. Itu segera melesat keluar dari ujung jarinya untuk ditekan dengan lembut ke kulit di luar hati Xiao Li. Suhu panas dipancarkan. Pakaian di dada Xiao Li berubah menjadi bubuk. Nyala api yang tak terlihat membuat kontak dengan tubuh Xiao Li dan segera mengeluarkan suara. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Tetesan keringat seukuran kacang dengan cepat mengalir di dahinya. Namun, dia tidak menolak sedikit pun. Sebagai gantinya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar. Dia tahu bahwa Xiaoyan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Nyala api yang tak terlihat tetap sesaat sebelum secara aneh melewati kulit Xiao Li dan memasuki tubuhnya. Setelah api tak terlihat memasuki tubuhnya, gambar api muncul di kulit tempat jantung Xiao Li berada. Tubuh Xiao Li mengendur mengikuti kemunculan gambar api. Dia menyeka keringat dari dahinya dan mempelajari gambar api di dadanya sebelum berbicara dengan senyum pahit. Saudara ketiga, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Xiao Emian agak pucat. Dia tersenyum pada Xiao Li dan berkata, ini adalah biji api yang telah aku tempatkan di tubuhmu menggunakan api jantung yang jatuh. Jika kamu menggunakan Dou Qi untuk mengaktifkannya saat berlatih di masa depan, kamu akan bisa mendapatkan efek yang lebih besar daripada di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Apalagi menurut ekspektasiku, benih nyala hati ini harus dipertahankan selama 1 hingga 2 tahun. Selama waktu itu, kemungkinan kamu akan menerobos ke kelas Dou Huang. Pada saat itu, efek biji api dari peningkatan kecepatan latihanmu akan sangat melemah. Karena itu, menghilangnya itu tidak masalah. Xiaoyan tahu bahwa pil pemakan kehidupan dalam tubuh Xiao Li belum sepenuhnya diatasi. Jika dia tidak dapat melakukan terobosan ke kelas Dou Huang dalam waktu yang ditentukan, hidupnya akan berakhir. Karena itu, Xiaoyan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan usaha keras untuk menanam benih api hati di dalam tubuh Xiao Li. Dengan cara ini, kecepatannya bisa berakselerasi secara signifikan. Xiao Li juga kaget saat mendengar ini. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Bahkan dia merasa cukup terkejut karena Xiaoyan bisa memanfaatkan cara seperti itu. Namun, setelah mengingat bahwa bagian dalam tubuh Xiaoyan memiliki leluhur dari nyala hati ini, api hati yang jatuh, keterkejutannya sangat berkurang. Teman kecil, kamu sekarang memiliki lebih banyak taktik. Xiao Li menepuk bahu Xiaoyan sambil tertawa keras. Xiaoyan tersenyum samar. Dia baru saja akan berbicara ketika penatua, Gerbang Xiao, tiba-tiba memasuki halaman. Dia buru-buru melaporkan dengan suara hormat ketika dia melihat mereka berdua, dua kepala suku. Penatua pertama Suqian meminta kalian berdua untuk bergegas ke halaman depan. Dia berkata bahwa Old Yingshan akan meninggalkan kota.
Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat dia mendengar kata-kata ini. Dia bergumam, akhirnya dia bersedia meninggalkan kota.